Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 150 yang ownernya ngeluh kalau motornya keluar asap putih dari knalpotnya atau ngebul ya adik-adik. Waduh, percuma kan kalau misalnya motor keren tapi keluar asap putih kayak gitu. Langsung kita check sound. Merah loh. Emang kakinya lemah. BTW yang nyariin daber lamanya dia lagi tapa ya guys ya. Lagi tapa, biarkan dia bertapa sebentar agar dia menemukan cara-cara mengatasi bocil-bocil palkor. Oke, kita balik lagi ke topik kita. Kita lihat guys ya, untuk ngebulnya itu lumayan tebel. Jadi langsung aja kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada bagian perbodian duniawinya. Oke, tanpa banyak cacicu langsung aja kita lepasin bagian kabel sekalian TB-nya ya guys. Dan langsung aja kita lihat keburikannya. Untuk TB-nya masih standar dan kondisinya udah burik karena pemakaian. Dan nanti bakalan kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada throttle bodinya ya guys. Dan untuk water pumpnya kondisinya juga masih aman banget karena ownernya baru ganti juga. Oke, kita beralih ke bagian CVT-nya. Dan untuk di bagian CVT-nya, untuk tiang rumah rollernya udah lumayan kemakan ya guys, karena usia dan juga bikin motor jadi berkurang tenaganya. Dan untuk kipas pulinya masih aman. Dan untuk roller racingnya udah ada yang peang. Dan ini yang bikin motor rada berisik. Dan untuk slidernya udah oblak karena usia. Dan ini juga bisa bikin motor jadi berisik ya guys. Dan untuk kampas gandanya dan per gandanya masih aman. Dan kemungkinan kita nggak bakal lakuin pergantian kalau misalnya itu nggak diperluin banget. Biar pacar atau istri kalian gak ngomel-ngomel banget kalau ngelihat bon biaya servis. Tapi itu untuk kalian yang punya ya guys ya. Kalau misalnya masih sendiri di rumah ya ya nggak usah dibahas ya guys ya, karena menjadikan sekali kalau dibahas di sini. Let's go. Dan untuk mangkok gandanya masih aman sentosa. Dan untuk versi PT yang udah dipakai itu pakai racing dan kondisinya juga masih aman. Dan untuk pulley slidingnya masih aman sentosa ya guys ya. Langsung kita lanjut, kita lakukan pembongkaran pada bagian mesinnya. Dimulai dari head sampai bloknya ya guys. Dan untuk kalian yang pengen tahu gimana caranya bongkar dan pasang motor, kalian bisa lihat YouTube kita di video-video yang awal ya. Dan untuk bloknya itu masih standar dan kondisinya udah nggak gentong karena usia. Dan ini yang bikin motor jadi ngebul dan oli juga jadi cepet nyusut. Nah, ini salah satu penyebab motor tuh jadi ngebul ya guys. Dan ternyata masih ada lagi penyebab motornya untuk jadi ngebul. Yaitu terlihat juga untuk pistonnya. Itu basah ya guys, yang menandakan adanya oli yang masuk ke ruang bakar dikarenakan ring pistonnya yang udah macet karena usia. Dan untuk headnya juga terlihat basah karena si ring pistonnya yang macet tadi ya guys. Dan ini menyebabkan oli masuk ke ruang bakar. Jadi efeknya yang dibakar itu bukan cuma bensin tapi oli juga. Alhasil jadi ngebul. Dan selanjutnya kita tes bos klepnya dulu nih. Dan terdengar masih aman ya guys. Dan gak ada oblak di klep yang in dan juga X-nya. Mantap. Masih oke guys. Lalu selanjutnya kita beralih ke noken asnya. Dan untuk noken asnya masih standar dan kondisinya juga masih aman sentosa. Dan bagian selanjutnya adalah per klep, dan untuk per klepnya juga masih aman ya guys. Begitupun juga bagian pelatuk in dan X-nya juga masih aman, gak ada yang oblak-oblak sama sekali. Jadi kelihatannya untuk keparahannya nggak terlalu parah banget ya guys. Dan kita pasti selalu kasih tahu ownernya tentang kondisi motornya ini. Dan untuk meminta persetujuan dari ownernya untuk part-part apa aja yang kita rekomendasiin untuk diganti. Tapi kalau misalnya ownernya nggak setuju, kita bakal laksanain apa yang ownernya setujui dan nggak setujui untuk diganti ya guys. Dan juga edukasi tipis-tipis tentang kondisi detail motornya. Dan langsung saja kita lakukan pembersihan secara keseluruhan. Untuk rollernya kita pakaiin dari brand RX7 Racing yang 12 gram. Dan untuk slidernya kita pakaiin merek Honda yang ori ya guys. Dan untuk yang diganti cuma 2 barang itu aja ya guys. Karena emang part yang lain di bagian CVT-nya itu masih aman sentosa. Dan langsung aja kita rakit setelah kita bersihkan. Dan untuk pistonnya kita ganti pakai film yang oversize 50. Alasan kita ganti dengan oversize karena bloknya itu udah nggak gentong. Dan bloknya akan kita lakukan pengorteran dan honing. Dan makanya kita harus pakaiin yang oversize 50 ini untuk menyesuaikan boringan yang akan dilakukan pengorteran dan penghuningan. Dan langsung aja kita lakuin pengorteran dan penghuningan pada bloknya. Dan ini dia hasilnya
Hasilnya udah ganteng ya guys, udah bersih banget dan aman juga pastinya. Jos King Jospar. Dan kita lanjut ke bagian headnya. Untuk kita lakukan skir clap, dan proses skir clap ini harus sabar dan gak boleh disepelein ya guys. Karena skir clap itu berfungsi untuk merapatkan klep ke seat agar kompresi nggak bocor dan juga pembakaran yang sempurna. Dan proses skir clap ini dilakukan oleh Dr. Febri andalan kita. Nah, untuk seal clapnya kita pakein dari Suzuki. Begitupun dengan tensionernya kita ganti pakai yang baru juga ya guys. Setelah itu businya kita ganti pakai NGK dan olinya kita pakein Shell Advance. Oke, langsung aja kita lakuin perakitan kembali pada permesinannya secara menyeluruh. Anjay, kita lihat tuh satset ya guys. Dan gak lupa kalau pemasangan mesin kita pastikan pakai kunci torsi agar pemasangannya lebih presisi ya guys. Nah, jadi keempat bautnya biar sama kencengnya kalau kita masangnya pakai kunci torsi ya guys. Nah, ownernya juga bilang kalau misalnya roda depannya sedikit goyang, nanti akan kita cek dan bener aja ternyata roda depannya tuh oblak dikarenakan bearingnya yang udah kena. Dan solusinya dari kita, langsung kita ganti bearingnya dengan bearing dari RS7 Racing dengan kode C-nya atau clearance yaitu 3 dan kode P-nya atau precision yaitu 6 dan satset watt. Dan langsung saja kita pasangin bearingnya ini ke motornya ya guys. Dan tentu saja kita pasangin lagi rodanya dibantu oleh Dr. Ramli atau Pacok ya. Dan beralih kita lakukan scanning untuk mengecek sensor-sensor apakah ada yang rungkat atau enggak. Dan kita cek juga suhunya normal apa enggak. Dan ternyata overall aman ya guys. Dan satset watt langsung aja kita lakuin cek sound lagi nih guys. Nah, tadi terlihat masih ada asap tipis karena knalpotnya tuh masih basah ya guys. Dan kalian gak perlu khawatir, asap ini bakal hilang dengan sendirinya. Nah, setelah aman semua, kita pasangin lagi nih buat perbodiannya. Dan kita lakukan quality control lagi sebelum dilakukan test drive. Oke guys, jadi kita barusan kelar nih buat servis besar motor Vario 150 ini ya guys ya. 150 kan maksudnya? 150. Nah tadi tuh untuk keluhan dari motor ini adalah ngebul. Buat si knalpotnya tuh keluar ngebul, asap. Dan langsung aja kita bongkar buat nyari permasalahannya. Dan ternyata permasalahannya ada dari ring pistonnya yang udah macet, ditambah lagi bloknya udah ngegentok guys. Jadi langsung aja tadi setelah dianalisa ya guys ya, dan langsung kita ganti untuk si pistonnya. Terus untuk bloknya kita lakukan pengkorteran dan penghuningan guys. Kita oversize 50 dan sekarang udah aman nih, udah nggak ada lagi asap-asap yang keluar dari bagian knalpotnya. Paling sisa doang guys itu karena si knalpotnya itu basah ya guys ya. Nanti juga lama-kelamaan bakalan hilang. Oke, kita lagi jalan-jalan nih guys buat ngetes motornya. Yoi. Nanti juga motor ini akan kita lakukan pendynoan ya guys ya. Oke. Ini apa nih? Kita ganti guys, rollernya pakai 10 gram. Parkir awal hasilnya engine RPM-nya, nah sama tuh engine RPM-nya dengan CVT yang sama. Di mana sih ini CVT-nya, tinggal orangnya. Ada orangnya dah. Mau lebih seperti apa? Jaspar. Oke guys, jadi tuh hari ini Indonesia panas sekali. Ya biasa aja
Ya, udah jauh Kayak kenceng aja. aja ya. Udah jauh aja baru ngomong. Mau ketemu yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang Ini aja. ini. Tinggal- Sampai Eh, Mekah nyampe. Jangan. Bensinnya isinya 30 liter. Heeh. Ini saksinya. Aman bang? Sip. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk servis kali ini ya guys. Dan ownernya udah puas sesuai dengan requestnya dia. Dan ternyata sebenarnya ownernya pernah mapping Ecu di tempat lain. Tapi ownernya ngeluh katanya terlalu boros. Dan itu udah dikasih solusinya pas tadi mapping ya guys. Dan alhamdulillah ownernya udah kuat. Dan untuk servis kali ini menghabiskan budget sebesar Rp1.970.000. Dan itu udah semua-muanya. Oke, mau dibuatin konten apa lagi ke depannya? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar dapat notifikasi kalau misalnya kita udah post video lagi. Kalau nggak dinyalain, gue nggak gedik sih. Karena yang suka gedik lagi tapa ya guys ya. Oke, segitu aja dari gue, Daber Junior. Kalau misalnya ada saran atau kritik dari kalian, silahkan komen di bawah ya guys. Kita akan memperbaiki segalanya dan selalu mencoba menjadi lebih baik di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.